Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, bolehkah orang Kristen bercerai? Apa komentar Alkitab tentang hal ini? Materi yang kita akan bahas kali ini agak panjang, tetapi saya berharap Anda tetap menyaksikannya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak penciptaan manusia terbagi atas dua bagian, laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya jelas saling membutuhkan, saling memerlukan. Dan cinta adalah hal yang paling terindah yang pernah dialami oleh pasangan pria dan wanita. Karena itu, ketika Tuhan menciptakan seorang pria, Dia ciptakan dalam biologis seorang pria. Begitupun ketika Dia menciptakan perempuan dalam biologis perempuan. Cantik, ayu, poco-poco, maniso, dan lain-lain. Dan oleh sebab itu, di antara pria dan wanita ini, Allah ciptakan yang kita sebut daya tarik. Daya tarik seperti magnet untuk membuat yang satu tertarik kepada yang lain. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada hal penting yang harus kita ketahui tentang tujuan pernikahan. Karena tujuan pernikahan itu sendiri untuk kebahagiaan dari pasangan itu, suami dan istri. Jadi kalau ada yang sudah menikah atau berencana mau menikah, dan dia berpikir pernikahannya untuk kebahagiaan dirinya atau kebahagiaan orang tuanya, orang itu keliru. Karena kenapa? Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah demi kebahagiaan dari pasangannya, suami istri. Masalahnya adalah banyak di antara orang Kristen sekarang ini melakukan perceraian. Sebelum kita lanjut, ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada kita semua. Sebuah kalimat yang bunyinya sebagai berikut. Apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan. Dan apa yang dipisahkan oleh Allah tidak bisa disatukan. Kalau saya tanyakan ini kepada Anda, apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan? Pernikahan antara pria dan wanita. Ini adalah sesuatu yang telah disatukan oleh Allah dan tidak bisa dipisahkan. Lalu, apakah yang dipisahkan oleh Allah dan tidak bisa disatukan? Yang dipisahkan oleh Allah dan tidak bisa disatukan adalah ketika Tuhan menciptakan laki-laki, maka tidak bisa disatukan dalam pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Atau sebaliknya Tuhan menciptakan perempuan, tidak bisa disatukan dalam pernikahan perempuan dengan perempuan. Makanya di dalam ajaran kekristenan, kami menolak yang namanya pernikahan sesama jenis atau LGBT. Jadi kalau Anda mau mengetahui bahwa pasangan Anda itu adalah jawaban atas doa-doa Anda selama ini, pastikan yang pertama, syarat pertama, pastikan bahwa pasangan Anda itu berbeda jenis dengan Anda. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah orang Kristen itu bercerai sesuai dengan Matius 19 ayat 9? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ayat ini seringkali digunakan dan salah dimultitafsirkan. Dan hari ini kita akan belajar sedikit makna sebenarnya dari ayat ini. Mari kita lihat latar belakang penulisan dan makna teologianya. Di dalam Perjanjian Baru,
ada beberapa kitab yang dikenal dengan sebutan Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Mengapa? Karena ketiga Injil yang pertama mempunyai begitu banyak persamaan antara satu dengan yang lain, baik dalam penulisannya, waktunya, dan penempatannya. Sedangkan Injil Yohanes berdiri sendiri dalam hal penempatan waktu, isi, dan teologianya. Sebagai contoh, ketika berbicara tentang sinoptik akhir zaman, Injil Matius menuliskannya dalam pasal 24 dan pasal 25. Injil Markus menuliskannya dalam pasal 13. Injil Lukas menuliskannya dalam pasal 21. Tetapi dalam Injil Yohanes tidak ada tentang khotbah akhir zaman. Nah, sinoptik itu sendiri diambil dari bahasa Greka yang artinya sin, bersama, opsis atau optik, memandang. Jadi kalau digabungkan, maka sinoptik adalah melihat secara bersama atau melihat dari cara pandang yang sama. Artinya bahwa Injil Matius, Markus, dan Lukas berisi tentang hidup dan pelayanan Yesus dari cara pandang yang sama. Kenapa saya harus memberikan hal ini lebih dulu? Karena apa yang saya sampaikan sebagai latar belakang penulisan dan makna teologianya akan memiliki keterkaitan pada penjelasan saya kemudian. Mari kita mulai. Injil Matius ditulis sekitar tahun 50 sampai 70 Masehi. Injil Matius dituliskan kepada orang percaya yang berlatar belakang Yahudi. Maka Injil Matius lebih memberi perhatian pada perjanjian lama, yakni bukti-bukti dari perjanjian lama, agar dapat meyakinkan orang-orang Yahudi Kristen bahwa Yesus sebagai Raja, Mesias, dan Anak Allah yang hidup. Sesuai dengan Matius 16, ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, Injil Matius dimulai dengan silsilah keturunan Yesus dalam Matius pasal pertama. Kalau Anda tidak percaya, silakan buka Alkitab Anda. Matius pasal pertama berbicara tentang silsilah. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, sangat penting bagi mereka tentang garis keturunan, bukti, dan sejarah. Berbeda dengan Injil Markus dan Lukas. Markus ditulis sekitar tahun 65 sampai 68 Masehi. Sedangkan Lukas ditulis tahun 60 Masehi. Kedua Injil ini dituliskan dan dialamatkan kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Oke, saya ulangi lagi. Injil Matius dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Sedangkan Injil Markus dan Lukas dituliskan dan dialamatkan kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Injil Yohanes itu ditulis sekitar tahun 40 Masehi, makanya dia berbeda waktu yang tidak bersamaan dengan ketiga Injil Sinoptik. Nah, dari penjelasan ini semua, barulah kita mulai untuk menafsirkan Matius 19 ayat 9 dengan benar. Mari kita lihat bagian awal dari Matius 19 ayatnya yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudaraku, apa dasar dari pertanyaan ini
sehingga mereka bertanya demikian kepada Yesus. Pada zaman Yesus, ada seorang guru atau rabi yang termasyhur dan sangat berpengaruh dalam perkembangan agama Yahudi, khususnya pengembangan Mishnah dan Talmud. Mishnah dan Talmud sendiri adalah kitab orang Yahudi yang berisikan catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum, etika, kebiasaan, dan sejarah Yahudi. Nama rabi itu adalah Hillel. Hillel ini memiliki cucu bernama Gamaliel yang juga merupakan guru dari Rasul Paulus yang telah mengembangkan pemikiran-pemikiran kaum Farisi. Dan menurut Hillel, seorang istri dapat diceraikan dengan alasan-alasan tertentu. Sangat berkaitan dengan budaya dan tradisi orang Yahudi. Jadi kalau istri masak bubur lalu hangus, suaminya bisa menceraikan istrinya hanya dengan alasan sepele seperti ini. Tetapi ada seorang rabi yang lain juga yang mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Yahudi. Dan pandangannya seringkali bertentangan dengan Rabi Hillel. Namanya adalah Shammai. Rabi Shammai katakan, perceraian tidak diperbolehkan dengan alasan apapun kecuali zina. Dan ajaran kedua rabi ini sangat mempengaruhi budaya orang Yahudi di waktu itu. Nah, atas dasar inilah maka para kaum Farisi bertanya kepada Yesus agar dapat mencobai dia dengan harapan menjerat Yesus dengan jawaban yang dapat membentrokan antara orang-orang dari kubu Hillel dan orang-orang dari kubu Shammai. Sehingga ketika terjadi kerusuhan, maka Yesus yang disalahkan. Nah, Tuhan Yesus tahu mereka mau menjebak dia dengan pertanyaan ini untuk menciptakan kekacauan. Dan apa jawaban Yesus? Tuhan Yesus menjawab mereka bukan menurut standar Hillel ataupun Shammai, melainkan dari standar Allah sendiri sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari ayat ini saja sudah sangat jelas bahwa Tuhan Yesus tidak memperbolehkan perceraian dengan alasan apapun. Namun, karena ketegaran hati manusia, maka terjadilah perceraian. Ingat hal ini baik-baik. Bagi Anda di mana saja berada dan mendengarkan akan video ini. Perceraian itu bukan dari Allah. Sekali lagi, perceraian itu bukan dari Allah tetapi keinginan manusia. Dalam Matius 19 ayatnya yang ke-8 kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Namun kemudian Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ayat ini menjadi menarik, karena menciptakan polemik dan multitafsir khususnya bagi masyarakat awam yang memiliki keterbatasan perbendaharaan bahasa Indonesia yang ditafsirkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Greka atau Yunani. Di dalam Alkitab sendiri, kata zina menggunakan dua kata yang berbeda sesuai dengan bahasa aslinya. Dengarkan baik-baik yang saya katakan kembali. Di dalam Alkitab kata zina menggunakan dua kata yang berbeda sesuai dengan bahasa aslinya. Yang pertama,
adalah porneai, artinya percabulan atau porno. Yang kedua, moichao, artinya persinahan. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan dari porneia dan moichao? Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan King James Version, kata zina diterjemahkan fornication. Yang artinya hubungan seksual antara orang yang belum menikah satu sama lain. Sedangkan moichao dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James Version, kata zina diterjemahkan committed adultery. Atau hubungan seksual sukarela antara orang yang menikah dengan orang yang bukan pasangannya. Nah, dari penjelasan ini kita dapati bahwa kata zina yang menggunakan porneai ditujukan kepada mereka yang belum menikah. Sedangkan kata zina yang menggunakan moichao ditujukan kepada mereka yang telah menikah atau telah memiliki pasangan dengan yang bukan pasangannya. Kalau begitu, Matius 19 ayat 9, kata zina yang digunakan itu yang mana ya kira-kira? Kata zina yang mana yang digunakan? Matius 19 ayat 9 dan 1 Korintus pasal 7 ayat 2 menggunakan kata yang sama untuk zina dan percabulan yang dalam bahasa aslinya porneai. Itu di Injil Matius. Sedangkan di Injil Markus dan Lukas yang menceritakan peristiwa yang sama, tetapi mereka menggunakan kata moichao dalam Markus pasal 10 ayat 11 dan 12 dan Lukas 16 ayatnya yang ke-18. Oke, saya ulangi lagi. Di Matius pasal 19 ayat 9, Matius menggunakan kata porneai. Sedangkan Markus dan Lukas di peristiwa yang sama, mereka menggunakan kata moichao. Mengapa di dalam Matius 19 ayat 9, kata yang digunakan adalah porneai? Saudaraku, di dalam budaya orang Yahudi, pernikahan dibagi menjadi 2 tahap. Sekarang kita masuk pada jawabannya. Kenapa Matius pasal 19 ayat 9 menggunakan kata porneai, sedangkan Markus dan Lukas menggunakan kata moichao? Sekali lagi saya ulang supaya jangan sampai gagal paham. Karena dalam budaya Yahudi, ingat, dalam budaya Yahudi, pernikahan dibagi menjadi 2 tahap. Yaitu, pernikahan yang pertama itu namanya kidusin atau erusin dalam bahasa Ibrani. Sedangkan pernikahan yang kedua namanya nisuin. Nah, saya akan terangkan sedikit tentang perbedaan 2 pernikahan ini. Dalam budaya agama Yahudi, upacara kidusin atau erusin adalah pasangan yang sudah dianggap suami istri, namun belum bisa hidup bersama dalam melakukan hubungan biologis. Di dalam tahap inilah perceraian bisa dibuat. Makanya kata yang digunakan di dalam Matius 19 ayat 9 adalah porneai. Nanti ketika sudah masuk dalam tahap nisuin atau pemberkatan nikah, maka kata yang digunakan adalah moichao sesuai dengan Markus pasal 10 ayat 11 dan 12 dan Lukas pasal 16 ayat 18. Karena dalam hukum Yahudi, jika seseorang melakukan persinahan, maka hukumannya bukan lagi diceraikan, melainkan dirajam dengan batu sampai mati. Makanya dari awal materi ini, saya sudah memberikan gambaran latar belakang dari Injil Matius dituliskan. Adalah untuk orang-orang Kristen Yahudi. Sedangkan Markus dan Lukas tidak mengenal lagi budaya Yahudi yang namanya erusin. Sebab Markus dan Lukas
ketika dituliskan kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi. Makanya pernikahan mereka hanya satu kali, sehingga kata yang digunakan adalah moi chao. Jadi ketika Matius menuliskan, dia menggunakan kata porneai, dia mengizinkan perceraian bisa terjadi karena itu dalam tahap pernikahan yang pertama. Tetapi ketika Markus dan Lukas menuliskannya, mereka tidak memakai kata porneai, tapi mereka memakai kata moi chao karena budaya orang di luar Yahudi tidak mengenal pernikahan erusin dan kidusin, sehingga tidak bisa bercerai. Apa buktinya? Kalau ada yang tanya, apa buktinya? Mari kita lihat buktinya di dalam Alkitab. Matius 1 ayat 18-20. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pada ayat ini dikatakan bahwa ketika Maria dan Yusuf masih bertunangan, namun mereka dikatakan sudah sebagai suami istri, dalam tahap inilah mereka bisa bercerai karena mereka belum nisuin. Mereka masih erusin atau kidusin tadi. Jadi kalau Anda baca baik-baik pernikahan Yusuf dan Maria, kenapa Yusuf bisa menceraikan Maria, padahal hidup mereka sebagai suami istri, karena pernikahan mereka barulah pernikahan kidusin atau erusin, bukan nisuin. Apa bukti lainnya? Untuk orang Advent, mereka sudah terbiasa dengan sekolah Sabat. Dan saya ambil materi ini dari salah satu pelajaran sekolah Sabat dewasa, triwulan pertama di tahun 2019, pelajaran ke-13 hari Minggu halaman 150. Anda yang punya sekolah Sabat ini yang masih simpan, boleh buka dan kita bisa pelajari bersama. Perhatikan kalimatnya. Tuhan menggunakan lambang dari pernikahan bangsa Yahudi dahulu kala untuk mengajarkan kebenaran kepada kita. Calon mempelai akan pergi ke rumah tunangannya untuk bertunangan. Setelah mahar dibayar, maka pasangan itu dianggap telah menikah, namun mereka tidak dapat hidup bersama. Inilah erusin atau kidusin. Mempelai pria akan kembali ke rumah bapaknya untuk menyediakan tempat bagi mereka. Mempelai wanita akan tetap tinggal di rumah orang tuanya mempersiapkan dirinya. Dan di dalam proses ini, perceraian bisa terjadi. Setelah persiapan selesai, mempelai pria akan kembali untuk menjemput mempelai wanita ke rumah bapaknya, di mana ada diadakan pesta pernikahan nisuin. Ya. Malaki 2 ayatnya yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tuhan yang katakan, Bapak Ibu, bukan saya. Sekali lagi, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dari apa yang sudah Anda dapatkan, saat ini kita dapati orang Kristen tidak boleh bercerai. Sekali lagi, orang Kristen tidak boleh bercerai sebab Allah sendiri yang membenci perceraian. Mengapa demikian? Karena pernikahan sendiri adalah gambaran dari Kristus kepada jemaat Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya harus mencerminkan itu pada dunia dalam kehidupan kita. Dan selama pasangan kita hidup, kita berada di dalam hukum yang kudus, yaitu pernikahan. Dari ayat inilah kita bisa mengetahui
Tuhan tidak mungkin berubah. Sejak awal penciptaan, Tuhan telah meresmikan dua lembaga kudus, yaitu Sabat dan pernikahan. Sekali lagi, dua lembaga kudus yang Tuhan telah ciptakan ketika menjadikan dunia ini, Sabat dan pernikahan. Salah satu, salah semua. Tapi saya mau katakan juga hal ini bagi saudara. Benar satu, salah semua. Dalam Roma pasal 7 ayat 2 dan 3 dikatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Bagaimana kalau sudah terjadi perceraian? Ada yang bertanya, saya tidak tahu tentang ayat-ayat ini, tapi kami sudah terlanjur bercerai. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11, saya tidak mau kemukakan pendapat saya. Karena otoritas Tuhan itu lebih tinggi, jadi saya pakai Alkitab. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11 dikatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11 katakan, firman Tuhan katakan, bagi mereka yang sudah bercerai pilihannya cuma dua. Satu, tidak boleh menikah lagi. Dua, berdamai dengan pasangannya. Dalam buku pelajaran sekolah sahabat dewasa triwulan 2 tahun 2019, pelajaran keempat hari Selasa halaman 44, dikatakan begini. Bila satu pasangan suami istri terancam bercerai, segala usaha harus dibuat oleh pasangan itu dan oleh anggota jemaat atau keluarga yang mengembalakan mereka untuk mendapatkan perdamaian yang serasi dengan prinsip-prinsip ilahi dalam hal memulihkan hubungan yang terluka. Lanjut, masih di pelajaran sekolah sahabat yang sama, sekolah sahabat dewasa triwulan 2 tahun 2019, pelajaran keempat hari Selasa halaman 44. Dikatakan, sumber yang digunakan membantu anggota jemaat dalam mengembangkan rumah tangga, yang pertama, program-program orientasi bagi pasangan yang bersiap menikah. Yang kedua, program-program petunjuk bagi pasangan suami istri dengan keluarga mereka. Dan yang ketiga, program-program sokongan bagi keluarga yang retak dan orang-orang yang bercerai. Ini keterangan dari pelajaran sekolah sahabat. Ingat hal ini baik-baik. Gereja, sekali lagi, gereja tidak pernah merestui perceraian. Saya ulangi, gereja tidak pernah merestui perceraian. Tetapi tugas gereja adalah membantu orang-orang yang telah bercerai menggunakan program-program ini. Mendoakan mereka, buat pelayanan rohani untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Tetapi bukan berusaha untuk menikahkan mereka dengan orang lain sambil menggunakan dalil sudah ada surat keputusan perceraian dari pengadilan. Saya tegas untuk hal ini bagi mereka yang mendengarkan akan video ini. Tuhan katakan hanya maut yang bisa memisahkan, bukan pengadilan. Saya tidak mau ambil hak Tuhan. Kalau Anda yang mau mengambil hak Tuhan, silakan. Tetapi jelas, baik itu firman Tuhan maupun dukungan dari beberapa sumber, salah satunya dari sekolah sahabat, untuk orang Advent itu dikuatkan. Nah, bagaimana dengan
peraturan jemaat dari gereja Advent. Karena ini adalah Bible study untuk gereja Advent, jadi saya gunakan peraturan jemaat. Saya gunakan peraturan jemaat, halaman 213, 214, edisi 19, revisi 2015. Apa komentar peraturan jemaat tentang hal ini? Jadi di gereja Advent itu ada buku peraturan jemaatnya seperti yang Anda lihat pada gambar ini. Di poin kedua, ketiga, dan kelima, dan ada beberapa bagian yang akan saya bacakan untuk kita semua. Poin yang kedua, ketidaksetiaan pada sumpah pernikahan umumnya berarti persinahan atau percabulan. Namun kata perjanjian baru untuk percabulan mencakup perilaku penyimpangan seks lainnya. Poin ketiga, bila usaha rekonsiliasi tidak berhasil, maka pihak yang tidak bersalah itu berhak menurut kitab suci untuk menuntut perceraian dan menikah lagi. Yang kelima, pihak yang bersalah yang diceraikan tidak mempunyai hak untuk menikah kembali dengan orang lain selama pihak yang tidak bersalah masih hidup dan tetap tidak menikah dan bersih. Jangan berhenti pada 3 poin ini, saya masih lanjut. Saya masih lanjut supaya Anda mengerti apa posisi dari gereja Advent tentang hal ini. Masih tetap diambil dari buku peraturan jemaat, halaman 211, edisi 19, revisi 2015. Yang punya buku peraturan jemaat ini Anda bisa buka dan baca. Alkitab menyatakan persinahan dan percabulan, Matius 5:32, dan juga ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman, 1 Korintus 7 ayat 10-15, sebagai alasan-alasan untuk perceraian. Lanjut kalimat ini yang paling penting. Tidak ada ajaran langsung dalam Alkitab mengenai pernikahan kembali setelah perceraian. Anda perhatikan, inilah sikap gereja Advent sesuai dengan peraturan jemaat. Dan memang dalam perceraian itu, dalam pernikahan yang sudah terjadi perceraian, banyak sekali masalah-masalah yang terlalu kompleks untuk dijelaskan. Tetapi sikap gereja kita menyatakan bahwa tidak ada ajaran langsung di dalam Alkitab mengenai pernikahan kembali setelah perceraian. Dia lanjut, namun demikian ada implikasi kuat dalam kata-kata Yesus dalam Matius 19 ayat 9 yang mengizinkan pernikahan kembali bagi pihak yang tetap setia yang pasangannya mengkhianati sumpah pernikahannya. Masih ada lagi lanjutannya. Saya tidak berhenti sampai di sini. Saya lanjutkan. Masih tetap di peraturan jemaat halaman 214 edisi 19 revisi 2015 dikatakan perpisahan atau perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekerasan fisik atau kasus tidak disebabkan oleh ketidaksetiaan pada sumpah pernikahan tidak memberikan hak alkitabiah untuk menikah kembali pada kedua belah pihak. Jadi tadi kalau saya cuma hanya berhenti pada kutipan peraturan jemaat yang awal, maka akan jadi salah multitafsir. Tapi saya harus baca keseluruhan supaya Anda yang mendengarkannya bisa mengerti. Jangan lagi gagal paham. Saya lanjut baca. Kecuali jika di antara waktu itu salah seorang telah menikah kembali, melakukan persinahan atau percabulan, atau mati. Jika seorang anggota yang telah bercerai, seperti itu menikah kembali tanpa dasar alkitabiah ini, maka ia harus dipecat dan orang yang ia nikahi, jika ia seorang anggota gereja, akan juga dipecat dari keanggotaan gereja. Masih lanjut, kita tidak berhenti hanya sampai di sini. Di peraturan jemaat, halaman 215, edisi 19, revisi 2015, poinnya yang ke-11 dikatakan, tidak ada pendeta yang berhak memimpin upacara pernikahan kembali dari siapapun yang tidak mempunyai hak untuk menikah kembali menurut kitab suci seperti telah dijelaskan dalam alinea-alinea yang terdahulu. Inilah sikap gereja Advent menyangkut dengan pernikahan dan perceraian. Apa komentar Ellen White tentang ini semua? Dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 78, Rono Buat mengatakan, banyak orang mengalami krisis yang memuncak sebagai akibat perkawinan yang belum matang. Setelah kesenangan baru itu berlalu, dan cinta birahi yang mempesonakan itu berakhir, maka salah satu atau kedua-duanya sadar tentang keadaan diri mereka yang sebenarnya, lalu menemukan diri tidak cocok satu sama lain, tetapi sudah terikat untuk seumur hidup.
dalam pelajaran sekolah sahabat dewasa triwulan 4 tahun 2019 halaman 140 pelajaran ke-12 hari Kamis 19 Desember. Anda yang masih punya sekolah sahabat seperti ini boleh buka dan cari dan baca halamannya, Esra dan Nehemia judulnya. Apa yang dikatakan? Setan bahagia ketika kita akhirnya menikah dengan seseorang yang tidak mendorong kesetiaan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa jika kedua pasangan memiliki keyakinan yang sama, maka mereka akan lebih kuat dalam misi mereka bekerja untuk Tuhan daripada jika hanya satu yang setia. Pertanyaannya adalah, tapi bagaimana jika saya telah memilih pasangan hidup yang berbeda keyakinan, berbeda iman? Masih di buku pelajaran sekolah sahabat yang sama, triwulan 4 tahun 2019, halaman 140 pelajaran ke-12, hari Kamis 19 Desember. Dia katakan, Allah menguatkan mereka yang telah menikah dengan orang yang tidak percaya agar mereka setia kepada Tuhan dan kepada pasangan mereka. Tuhan tidak meninggalkan kita sekalipun ketika kita membuat pilihan yang bertentangan dengan kehendaknya. Dan jika kita memohon pertolongannya, Dia akan menyediakannya. Ini tidak berarti bahwa kita melakukan apa saja yang kita inginkan, lalu kemudian mengharapkan Allah untuk memberkati kita. Akan tetapi, ketika kita datang kepadanya dengan kebutuhan dan hati yang rendah, Dia selalu mendengar. Tanpa rahmat Allah, tidak akan ada harapan bagi kita, karena kita semua adalah orang berdosa. Lalu kenapa sampai terjadi perceraian? Ini pertanyaan yang paling penting. Kenapa setelah orang menikah dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan bercerai? Pena Inspirasi Roh Nubuat mengatakan, di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 73. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Sebagai akibat perkawinan yang tergesa-gesa, banyak perpisahan, perceraian, dan kekacauan yang besar di dalam jemaat. Dan hal ini telah terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku umat Allah. Sekian jawaban saya atas pertanyaan tentang dapatkah orang Kristen bercerai? Jawabannya tidak. Karena apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh surat cerai atau pisah ranjang kecuali maut. Salam dari bumi Sakamese. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.